Halo, bertemu lagi dengan saya Uli Asnihah. Di video kali ini, saya akan membahas materi terkait human capital atau bisa diartikan dengan modal manusia. Sasaran dari video kali ini adalah menyediakan pedoman atau dasar bagi pengembangan strategi sumber daya manusia, seperti karyawan dan organisasi. Tujuan dari video ini adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan manajemen sumber daya manusia. Untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Pembahasan pertama terkait arti dari human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari para pegawainya. Kemudian, seorang ekonom tersebut mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Dari semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh para pegawai. Berikut pendeskripsian human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor yang sudah dijelaskan tadi. Yang pertama, ada karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. Misalnya, intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Lalu yang kedua, ada kemampuan. Kemampuan seseorang untuk belajar, contohnya kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Lalu yang ketiga, ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Human capital berperan sebagai kunci keunggulan organisasi dan hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Peran human capital yang pertama sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu ada aset finansial atau bisa disebut dengan financial capital, misalnya uang tunai dan surat berharga. Lalu yang kedua ada aset fisik, contohnya peralatan, gedung, dan tanah. Lalu yang ketiga ada aset tak berwujud, contohnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Peran human capital yang kedua, hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Yang pertama, ada cara membeli. Dengan cara mengganti SDM yang lama dengan yang baru, tujuannya agar memiliki kualitas yang lebih baik. Cara yang kedua, membangun. Dengan cara investasi yang dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Cara yang ketiga, meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Cara yang keempat, melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Cara yang kelima, mengikat. Mengikat karyawan agar tidak keluar dari perusahaan adalah tindakan kritis pada semua tingkatan. Kemudian ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini muncullah 4 peran SDM. Yang pertama ada strategis partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Dan yang kedua, administratif expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Lalu yang ketiga, ada employee champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha untuk meningkatkan kontribusi karyawan yang lebih besar. Lalu yang keempat ada change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, seperti membantu proses-proses dan kultur secara bersama untuk meningkatkan kapasitas organisasi menjadi lebih baik. Berikutnya ada beberapa tingkatan kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Tingkat yang pertama, activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian karyawan, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Lalu yang kedua, fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi. Misalnya, divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, serta mengambil tindakan koreksi. Tingkatan yang ketiga, strategis level,
yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan serta memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Adanya beberapa tingkatan yang sudah dijelaskan, muncullah perubahan paradigma karyawan. Pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan, karena investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai budaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Selain itu, tantangan juga datang dari para investor. Para investor membutuhkan informasi untuk membuat keputusan tentang SDM, sehingga mereka memiliki gambaran perusahaan yang komprehensif dan dapat memprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai di masa depan. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Yang pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih memungkinkan memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan yang baru. Yang kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Ada 3 keterampilan untuk patokan keberhasilan perusahaan, proses maupun bisnis. Yang pertama, commodity skill, yaitu kemampuan yang tidak spesifik untuk bisnis tertentu dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya, kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetapi relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Lalu yang terakhir, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Sekian dari video saya, terima kasih.